Saya tidak sedang mencoba meyakinkan menjual Alkitab kepada saudara. But I tell you, Tetapi saya katakan, you must have the best translation with you. saudara harus punya terjemahan yang terbaik. How many of you can read Mandarin here? Siapa yang bisa membaca Mandarin di sini? You can Alkitab Mandarin. baca Mandarin. Baca Alkitab Mandarin. Because your Mandarin Bible is deeper than your Bahasa Malaysia Bible. Bahasa Karena Indonesia Bible. Alkitab bahasa Mandarin itu lebih dalam artinya dibandingkan terjemahan bahasa Indonesia. Am I right? Betul? Am I right, Pak? Betul? Am I right? Same thing. Sama halnya. I read my Tamil Bible. Saya membaca Alkitab Tamil. You know why? Because they are much deeper. Karena artinya itu lebih dalam. Now, why is it deeper? Mengapa lebih dalam? Because the language of Sanskrit, you must have heard, yeah? Karena bahasa Sanskerta itu, Now, how did Sanskrit come about? bagaimana bisa terbentuk bahasa Sanskerta? It is Hebrew plus Tamil equals to Sanskrit. Karena bahasa Sanskerta itu adalah bahasa Ibrani ditambah bahasa Tamil, jadinya Sanskerta. Now, how did they come there? Bagaimana bisa terjadi demikian? Because when Nebuchadnezzar released the people from Babylon, Karena pada saat Nebukadnezar itu melepaskan para tawanan dari Babel, you read that in the book of Daniel, saudara bisa menemukan dalam kitab Daniel, they actually, some of them who intermarried did not go to Israel. mereka itu ada yang kawin campur dan mereka tidak kembali ke Israel. They landed in a place called, what they call, Indus Valley. Maka mereka akan datang ke satu tempat yang namanya Indus Valley. Indus Valley. Now, Indus Valley civilization is actually not Hindu civilization. Indus Valley itu ada satu kebudayaan yang sebenarnya bukan asli Hindu. I was surprised when I read the newspaper in Kuala Lumpur. Saya sangat terkejut pada saat saya membaca koran yang ada di Kuala Lumpur. This is what I got. Inilah yang saya temukan. India's lost tribe recognized as Jews. Karena ada suku-suku India yang terhilang itu dikenali sebagai orang-orang Yahudi. They were found in India. Ditemukan di India. And they are not accepted back into, there are about 7,000 of them Ada sekitar 7.000 orang who are actually Israelites. yang sebetulnya adalah orang-orang Yahudi. And they are one of the 10 lost tribes exiled from Israel from the year 2,700 years ago. Karena mereka termasuk di dalam 10 suku yang terhilang dari bangsa Israel yang telah dibuang. Now, when they came into India, Pada saat mereka sampai di India, the Indians were actually not civilized people. saat itu bangsa India bukanlah bangsa yang berkebudayaan. So what did they do now? Apa yang mereka They lakukan? started dominating the Indian community. Mereka mulai menguasai komunitas-komunitas India. To call it short. They are the Brahmins of India. They are the Brahmins. Mereka adalah para Kasta Brahmin. Brahman, kasta, Brahman. They have green eyes. Mereka punya mata yang besar, hijau. And they are fairer Mereka lebih putih because they are actually intermarried. karena mereka itu adalah perkawinan campur. That language came out, Sanskrit. Kemudian lahirlah bahasa Sanskerta. So that language that we receive, Jadi bahasa yang kita terima translated into Hebrew, kemudian diterjemahkan, sebetulnya diterjemahkan dari bahasa Ibrani, amen, you get it. sehingga saudara bisa So mendapatkan you arti need yang to lebih get the dalam. right Bible Jadi saudara perlu untuk mendapatkan Alkitab yang tepat to really understand God's word. untuk benar-benar memahami firman Tuhan. Let's go now. Mari kita The kembali. Lord answer you in the day of trouble. Bahwa Tuhan mendengarkan Anda di masa kesesakan. Now that's why we saw in Proverbs just now Mari kita tadi sudah melihat di dalam Amsal that God will not listen to some people. bahwa Tuhan tidak mendengarkan beberapa kelompok orang. That's why you find that some people that pray and pray and pray, but God cannot answer them. Ada sekelompok orang yang berdoa dan berdoa dan berdoa, tetapi Tuhan tidak mendengarkan mereka. Because God says that is kekejian. Karena Tuhan mengatakan itu adalah sebuah kekejian. Because they don't read my word. Karena mereka tidak membaca firman-Ku. They do not obey my word. Mereka tidak taat akan firman-Ku. Now people of God, many people get into trouble these times. Banyak sekali orang yang masuk atau mendapatkan kesulitan Because they don't read the word. karena mereka tidak They membaca pray firman. and they want an answer. Mereka berdoa, mereka inginkan jawaban, And then they don't get an answer. tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban. What they will do now? Apa yang akan mereka lakukan They saat will itu? look for hamba Tuhan who can prophesy. Mereka akan mencari pendeta hamba Tuhan yang bisa bernubuat. Hallelujah. Am I right? Betul? So today, Jadi hari ini people look for nubuatan. orang-orang mencari nubuatan. They want what God says. Mereka inginkan apa yang Tuhan akan katakan. And
I say there is a great danger there. Dan saya katakan itu ada sebuah bahaya. Why? Mengapa? I will show you in an incident in the Bible. Saya akan tunjukkan satu peristiwa di dalam Alkitab. God wanted to destroy the people because they did not obey Him. Tuhan ingin menghancurkan beberapa orang karena mereka tidak taat kepada Dia. Why? Mengapa? And what God did is God do it through prophecy. Apa yang dilakukan karena Tuhan melakukannya lewat nubuatan. How is that? Bagaimana itu Let's bisa look at terjadi? 2 Chronicles. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarikh 2 Chronicles chapter 18. ayat pasal yang ke-18. The Bible says it's a story between Jehoshaphat and King Ahab. Saat itu adalah tentang Yehosafat, Raja Yehosafat dan Raja Ahab. Now Jehoshaphat, you can read in verse 1. Di dalam ayat yang pertama Raja Yehosafat. 2 Chronicles chapter 18 and verse 1. Jadi 2 Tawarikh 18 ayat 1. Saya akan bacakan. Ketika Yehosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Amen. Jadi this is not the problem of besan, but it's the problem of Christians. Ini bukan masalah dari besannya, tetapi masalah Kristen. Amen. That means now Ahab calls Jehoshaphat. Saat itu Ahab memanggil Yehosafat. He said, let's go for war. Ayo, mari kita berperang. Why? We want to destroy this nation that is always giving us problem. Mengapa? Karena kita akan menghancurkan satu negara yang selalu membuat masalah dengan kita. So King Ahab said to Jehoshaphat, Kemudian Ahab berbicara kepada Yehosafat, will you go with me against Ramoth Gilead? maukah engkau pergi bersama-sama dengan saya untuk melawan Ramoth Gilead? And Jehoshaphat answered, Kemudian Yehosafat I am berkata, as you are, oke, kita akan sama-sama. and my people are your people. Rakyatmu adalah dan rakyatku. We will be with you in the war. Kita akan bersama-sama dengan engkau dalam perang. Now Jehoshaphat said that. Yehosafat berkata demikian. But Tetapi he said, let's seek the Lord's advice first. mari kita mencari firman Tuhan. Now, nasihat, Nasihat. God's advice first. Jadi mari kita mencari nasihat From the prophets. dari para nabi. Because in those days, Karena pada saat itu there are only 3 power that rules the country. ada 3 orang yang berkuasa untuk memerintah sebuah negeri. Amen. That is the nation of Israel. Yaitu di Israel. That is, number 1, the king, Yang pertama adalah raja, the priest, yang kedua adalah imam, and the prophet. yang ketiga adalah Now, nabi. this is the power that controls the nation. Mereka lah orang-orang yang berkuasa yang mengendalikan sebuah negara. And they will have to hear from God. Dan mereka harus mendengarkan dari The Tuhan. king rules the country, Karena raja itu akan memerintah but negerinya, the prophet appoints the king, tetapi sang nabi akan menunjuk raja, and the prophet is the one who anoints the priest. dan kemudian nabi inilah yang mengurapi imam. That is the prophet Jadi nabi is a man who hears the voice of God adalah orang yang bisa mendengarkan suara and Tuhan tells the nation what to do. dan kemudian memberitahukan kepada rakyatnya apa yang harus That's why the dilakukan. Bible says, Oleh sebab itu Alkitab katakan, where there are no prophets, there will be what you call destruction. kalau tidak ada nabi maka akan terjadi kehancuran. What will happen now? Apa yang terjadi In the modern church today, di dalam era saat ini yang modern? we become more intellectual, Karena kita menjadi orang-orang yang lebih more intelektual. orderly, Kita lebih menjadi more orang yang organized. teratur, orang yang pandai dalam But organisasi. it's the prophet who brings the voice of God. Tetapi hanya nabi-nabi yang akan membawakan suara Tuhan. Hello? So what happened now? Apa yang terjadi The sekarang? churches have become so intellectual today. Karena gereja-gereja telah menjadi gereja yang sangat intelektual We hari-hari ini. organize everything in order. Kita mengatur semuanya dalam satu aturan yang luar Very good. biasa. Bagus sekali. But Tetapi direction